Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di presentasi kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan materi ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Nira Fadila Warismasari dengan NIM 204200095 dan juga ada teman saya Sasmita Dewi 204200103, ada Triardi Senur Rahmah 204200108 dan juga ada Mbak Yunda Ardani dengan NIM 204200111. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, ada tentang demokrasi di Indonesia. Munculnya demokrasi pada hakikatnya terkait dengan penolakan hak-hak feodal dan kekuatan monarki absolut dengan menanamkan rasionalisme dan liberalisme. Adanya kemauan masyarakat untuk menolak terhadap penguasa atau pemerintah yang absolut. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa konsep demokrasi telah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi dalam tradisi pemikiran Yunani yang berhubungan dengan negara dan hukum. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan yang ditandai dengan berubahnya masyarakat Yunani menjadi masyarakat feodal di mana keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai dengan perubahan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Menjelang akhir abad pertengahan, demokrasi kembali berkembang di Eropa yang dikenal dengan Magna Carta atau Piagam Besar. Magna Carta merupakan piagam yang diberikan yang berisikan tentang perjanjian antara kalangan bangsawan dan Raja John di Inggris. Di antaranya isi Magna Carta tersebut adalah yang pertama, Raja John mengakui dan menjamin hak dan hak khusus bawahannya. Yang kedua, pembatasan kekuasaan raja. Yang ketiga, HAM atau hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Oke, berikutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini mulai berlaku sejak sebulan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Bersumber dari Kailan dan kawan-kawan 2007 menjelaskan bahwa demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Lalu berikutnya, demokrasi pada periode 1959 sampai 1965 disebut juga demokrasi terpimpin. Dengan ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI atau ABRI dalam penanggulangan politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sekaligus Undang-Undang Dasar 45 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi, ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya, ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun sebagaimana ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan ungkapan lain, sejak diberlakukan dekret Presiden, telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden. Lalu yang ketiga, demokrasi periode 1965 sampai 1998. Yang bisa dikatakan ini merupakan periode Orde Baru, tepatnya pada pemerintahan Presiden Soeharto. Demokrasi periode ini adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, namun Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini mengindikasikan pada masa demokrasi Pancasila masih terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan anggapan bahwa Presiden Soeharto gagal dalam mengembangkan demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya yang keempat, demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Dikenal dengan era reformasi. Era ini berhubungan erat dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM di tanah air secara konsekuen. Kemudian tuntutan ini berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia pada tahun 1998 setelah berkuasa lebih dari 30 tahun dengan demokrasi Pancasila. Oke, menurut Sri Janti menjelaskan demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap
demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksana dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan perundang-undangan dan praktik pelaksana demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksana demokrasi pada era reformasi sekarang ini. Yaitu, yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Lalu yang kedua ada partai politik lebih dari satu. Lalu yang ketiga, pengaturan hak asasi manusia. Lalu yang keempat ada lembaga demokrasi lebih berfungsi. Lalu yang kelima, konsep trias politika. Lalu yang ketiga, trias politika tadi maksudnya 3 pilar kekuasaan negara, masing-masing bersifat otonom penuh. Oke. Selanjutnya poin B, penerapan demokrasi di Indonesia. Untuk demokrasi liberal, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, ini merupakan pasca agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember 1945. Negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menerapkan sistem demokrasi liberal. Tentang peristiwa jatuh bangunnya kabinet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951, merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Lalu yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwiryo 27 April 1951 sampai berakhirnya 3 April 1952, dipimpin oleh Sukiman Suwiryo atau Koalisi Masyumi PNI. Lalu yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yaitu dari 3 April 1952 dan berakhir 3 Juni 1953. Kabinet ini merintis sistem Zaken Kabinet atau terdiri dari para ahli di bidangnya. Oke. 4. Kabinet Ali Sastrowijoyo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI, NU atau Masyumi menjadi oposisi. Yang kelima, Kabinet Bahanuddin Harahap dari Masyumi, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1959. Yang keenam, Kabinet Ali II, 20 Maret 1955 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Yang ketujuh, Kabinet Juanda, 9 April 1957, merupakan Zaken Kabinet. B. Demokrasi terpimpin, 5 bulan 7 1959 sampai 1965. Dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan berakhirlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dekret Presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI Angkatan Darat serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan DPR dan Presiden berada di bawah MPR. Dekret Presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi: yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. C. Demokrasi Pancasila, Orde Baru, 1966 sampai 1998. Awal kebangkitan Orde Baru bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, Orde Baru menampilkan sistem politik baru dengan nama Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Pancasila. Perjalanan kurun waktu Orde Baru sampai dengan tahun 1970-an masih dalam koridor era 1980 dan 1990-an, proses pembangunan ekonomi menjadi panglima, sehingga timbul kesenjangan dan banyak praktik KKN. Akhir 1997 muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto. D. Demokrasi era reformasi, 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 dianggap paling jujur dan adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 telah melahirkan banyak partai politik, antara lain PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB, dan lain-lain, sebanyak 48 parpol. Dalam perkembangan demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan, dan komponen rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan reformasi total di segala bidang. Adapun agenda utama reformasi, yang pertama, pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa disingkat dengan KKN. Yang kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau unjuk rasa. Yang ketiga, penegakan hukum. Dan yang keempat, jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Poin kedua adalah pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Contohnya sebagai jabatan presiden, gubernur, kepala desa, dan lain-lain. Secara langsung berarti rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPRD 2, DPRD 1, dan DPR.
Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara bertingkat, berarti rakyat memilih dulu wakilnya atau senat, kemudian wakilnya itulah yang akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Selanjutnya, apa tujuan pemilu? Yang pertama adalah memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Yang ketiga, keduanya dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan. Lalu ada asas pemilu yang terdapat di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Asasnya yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang selanjutnya adalah apa saja syarat-syarat warga negara yang memiliki hak pilih aktif. Syaratnya adalah warga negara Indonesia, berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, terdaftar sebagai calon pemilih, tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa, tidak sedang menjalani hukuman pidana atau penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Yang terakhir adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Syarat-syarat warga negara yang memiliki hak pilih pasif atau dipilih. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, telah berusia 21 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis huruf Latin, serendah-rendahnya tamat SOTP atau yang sederajat. Selanjutnya, berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan atau kenegaraan. Yang kedelapan, setia pada Pancasila. 9. Mengemban amanat rakyat. 10. Tidak sedang terganggu ingatannya. 11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. 12. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 13. Tidak pernah memiliki keluarga negara lain atas kehendak orang lain. 14. Berdomisili di wilayah NKRI. Berusia maksimal 35 tahun. Pendidikan minimal SMA. Secara jasmani dan rohani mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden. 18. Melaporkan jumlah harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. 19. Terdaftar sebagai pemilih. Yang selanjutnya, presentasi lainnya akan dilakukan oleh Yona Ardani. Dari saya, sekian. Terima kasih. Oke, hello everyone, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan pemilu yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, ada dua perbandingan ya di sini. Yang pertama mengenai orde lama, yang kedua mengenai orde baru. Pada masa orde lama itu biasanya lebih kepada kepemimpinan gitu ya. Keputusannya ada pada pemimpin, sedangkan pada orde baru atau reformasi, maksud saya, mohon maaf, itu lebih kepada masyarakat. Oke, langsung saja ya, kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, orde baru. Kekuatan politik pada masa orde baru berada di tangan penguasa. Rezim yang berkuasa, yaitu Soeharto, bersikeras supaya partainya Golkar yang menang, yang selalu menang. Oke ya. Kemudian, kekerasan terjadi oleh aparat pemerintahan terhadap rakyatnya. Kemudian, pelanggaran pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara. Politik kekerasan menjadi isu utama. Hanya 3 partai, yaitu PPP, PDI, dan juga Golkar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai orde reformasi ya. Yang pertama, menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Ya. Kemudian penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah lewat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dilakukan secara bebas dan mandiri. Pengawasan pemilu oleh pemerintah melalui Panwaslu 1999 terdiri dari Lembaga Pengawasan Pemilu, Forum Rektor Unpril, dan LSM, sedangkan 2004 dan 2009 pengawasan pemilu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan, perguruan tinggi, dan pers. Multi partai atau banyak partainya di sini. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contohnya yakni presiden, BPK, DPR atau lainnya. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan umum. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dari diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai demokrasi demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional
hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan agar keputusan pemerintahan tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Oke, ini yang terakhir, mengenai kesimpulan dari semua materi yang kita sampaikan pada hari ini, yakni pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami revolusi sejalan dengan keadaan negara setelah kemerdekaan. Di dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, mampu mengembangkan pemikiran rakyat terhadap hukum politik negara. Di Orde Baru misal, lebih menekankan terhadap keputusan pemimpin atau mandat presiden ya sebagai acuan dalam pelaksanaan demokrasi. Orde Lama Orde Lama, Orde Baru. Kemudian beda lagi pada masa Orde Reformasi ya di sini yang mengedepankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan, sedang yang kita rasakan saat ini ya adalah informasi dari penggunaan demokrasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.